Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serbi Pajak. Kita akan melanjutkan pembahasan di playlist Belajar Brevet AB gratis di materi KUPA. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang dasar hukum, definisi, dan tentang bab 2 pasal 2 yaitu NPWP. Sekarang kita akan masuk ke bab 2 pasal 3 yaitu tentang surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di bab 2 pasal 3 ini dijelaskan tentang deadline pelaporan SPT dan juga persyaratan formal ya, teman-teman. Jika SPT itu dianggap telah dilaporkan atau dianggap sah oleh DJP telah dilaporkan ya. Jadi di sini kewajiban mengisi surat pemberitahuan. Setiap wajib pajak itu wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat web terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Next ada di pasal 3 ayat 1A itu kewajiban mengisi surat pemberitahuan. Jadi wajib pajak itu yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelesaikan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Jadi ini lebih ke wajib pajak yang ingin melaporkan SPT pakai mata uang selain rupiah ya teman-teman. Jadi tapi dia ini harus wajib menyampaikan surat pemberitahuan dulu dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang selain rupiah. Pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi ada PMK-nya lebih detail lagi, teman-teman bisa baca. Tapi jarang ya kayaknya di Indonesia itu yang melaporkan SPT pakai SPT pakai bahasa asing ya. Mungkin paling laporan keuangannya, neraca-neracanya itu pakai bahasa asing. Nah, itu bisa disampaikan dulu ke DJP, dikasih tahu di pemberitahuan bahwa ini kita akan melaporkan SPT tidak pakai bahasa Indonesia, silakan aja. Ataupun akun-akunnya itu neracanya pakai mata uang asing bukan mata uang rupiah, itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Jadi nggak ucuk-ucuk bikin, tapi harus menyampaikan dulu surat pemberitahuan. Selanjutnya di pasal 3 ayat 1B, penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel, tanda tangan elektronik, atau digital. Semuanya itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nah, sekarang nih, biasanya sih sekarang ini pakai yang digital ya teman-teman, udah elektronik. Tapi ada keempat ini kalau teman-teman salah satu pilih ya, kekuatan hukumnya sama aja. Jadi secara formal aman ya teman-teman, legal. Nah, formulir SPT pasal 3 ayat 2. Untuk mendapatkan formulir SPT, wajib pajak bisa mengambil sendiri ataupun mengambil dengan cara lain. Lagi-lagi sekarang DJP itu sistemnya sudah online. Jadi sangat jarang kalau kita itu ngambil formulir SPT ke kantor pajak atau ke KPP, biasanya udah ada di website DJP online. Nah, untuk bisa masuk atau daftar ke DJP online gimana caranya, teman-teman bisa lihat ada video tentang pembuatan PWP. Tapi saya belum bikin untuk yang tentang wajib pajak badan ya, tapi harusnya sama teman-teman. Kemarin itu saya cuma baru bikin bagaimana caranya bikin NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan aktivasi EVIN supaya bisa login ke DJP online. Itu hanya untuk yang orang pribadi. Tetapi kalau untuk yang badan seharusnya sama, bedanya hanya di formulir aja sama dokumen-dokumen. Kalau yang wajib pajak badan tentu lebih kompleks dibandingkan yang orang pribadi karena nanti kan ada akta pendirian, ada SK Kemenkumham, ada NPWP dan KTP dari direktur dan komisaris, kan ada seperti itu ya kalau wajib pajak badan biasanya ya. Tapi kalau secara alur pendaftaran, alur aktivasi EVIN misalnya di DJP online harusnya tuh sama, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk bisa mendapatkan SPT secara online, teman-teman itu harus bisa login ke website DJP online. Semuanya ada di situ, teman-teman. Jadi udah jarang banget sekarang yang ngambil SPT di kantor ya, ngambil sendiri jarang banget. Nah, selanjutnya ini yang paling penting dari KUPA ini ya teman-teman, dari KUPA yang bab 2 tentang surat pemberitahuan ini sangat penting karena ini deadline pelaporan SPT. Untuk SPT masa seperti SPT PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 atau sekarang itu sudah dikenal sebagai Ibu Pot online ya. Sekarang di sistem DJP namanya Ibu Pot online, itu terakhir pelaporannya itu di tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan teman-teman sekarang mau laporkan, ataupun misalkan sekarang bulan September
bulan September SPT masanya baik itu SPT masa PPh 21 maupun PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2 itu terakhir deadline-nya dilaporkan di Oktober tanggal 20 ya teman-teman, 20 Oktober. Nah, untuk yang bulan September yang sekarang berjalan ini berarti kita sedang mempersiapkan SPT masa Agustus yang sebelumnya nanti tanggal 20 September ini, tanggal 20 September 2024 adalah deadline terakhir pelaporan SPT masa bulan Agustus. Kalau untuk yang SPT masa bulan Septembernya sendiri, deadline-nya itu terakhir di tanggal 20 Oktober. Begitupun selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini semua dilaporkan di website DJP Online. Kalau untuk yang PPh 21 itu ada e-filing, untuk PPh 22, 23, 4 ayat 2 itu ada di e-Bupot. Nah, untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Berarti 3 bulan sejak awal tahun berikutnya ya. Jadi misalnya sekarang tahun 2024 nih, berarti kalau untuk yang orang pribadi kita batasnya itu 3 bulan sejak awal tahun berikutnya. Tahun berikutnya kan tahun 2025. Berarti awal tahunnya itu kan Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Berarti deadline-nya untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2024 itu deadline-nya di bulan Maret tahun 2025. Nah, kalau yang badan bedanya hanya dia itu 4 bulan. Jadi sebulan lebih lama dibandingkan yang orang pribadi. Kalau orang pribadi di bulan Maret, kalau untuk yang badan, SPT tahunan badan itu di bulan April. Jadi kalau untuk SPT tahunan wajib pajak badan tahun 2024 itu dilaporkan maksimal di bulan April tahun 2025. Begitupun selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi semoga paham ini, mengerti dan mudah diingat teman-teman. Nah, selanjutnya di pasal 3 ayat 4, perpanjangan jangka waktu. Jadi di sini DJP ngasih keringanan ya, teman-teman. Teman-teman wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi paling lama 2 bulan dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Ditjen Pajak. Ketentuannya diatur dalam Permenkeu. Pasal 9 ayat 2, teman-teman bisa baca ini ya detailnya. Jadi intinya itu adalah di sini untuk SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan atau SPTY ya, saya menyebutnya istilahnya SPTY. Jadi misalnya teman-teman yang badan biasanya sih sebenarnya, kalau orang pribadi sih biasanya seringnya sesuai deadline ya, gampang ya, karena nggak terlalu kompleks. Tapi kalau yang badan itu kan kompleks banget gitu laporan keuangannya, apalagi yang udah besar perusahaannya, misalkan nggak sempet atau mungkin rekonnya ternyata pas rekon itu nggak cocok data pajak sama data akuntansinya, itu agak repot ya teman-teman ketika di akhir tahun tuh repot banget. Makanya baiknya ini sebenarnya bebas ya SOP perusahaan masing-masing, tetapi yang bagus, yang efektif harusnya closing antara pajak dan akuntansi ataupun rekonsiliasi data pajak dan data akuntansi itu dilakukan setiap bulan. Jadi jangan misalnya lapor badan kan bulan April, jangan bulan Maret udah kepusingan gitu kan, udah kebelinger, ataupun jangan bulan Desember pas mau tutup buku kepusingan gitu. Orang pajak mau orang akuntansinya tuh buru-buru ngerekonin data-data selama 12 bulan ke belakang gitu misalnya kan. Ternyata banyak yang beda, PPh 21-nya beda, orang pajak ngelapornya apa, orang akuntansinya apa, PPh 23-nya ada nggak tercatat di akuntansi, PPN-nya apa lagi, banyak yang beda. Nah, itu amsyong ya teman-teman, pusing gitu kan. Jadi sebaiknya dibuat SOP gimana supaya setiap bulan itu data accounting dan data pajak itu selalu matching, selalu rekon. Jadi pas di akhir bulan di Desember harusnya kesalahan-kesalahan perbedaannya itu udah nggak ada, udah minim. Jadi nanti di Januari sampai di Maret itu hanya fokusnya orang pajak untuk menyicil ya, membuat tax planning, koreksi fiskal. Itu kan koreksi fiskal juga butuh waktu ya teman-teman, apalagi kalau yang kompleks data perusahaannya nggak cepat ya teman-teman gitu. Jadi Januari sampai Maret adalah waktunya orang pajak full untuk koreksi fiskal, laporan keuangan yang udah final. Bukannya malah pusing nyari perbedaan rekonsiliasi antara data akuntansi dan data pajak ya. Nah, ini dikasih keringanan biasanya buat wajib pajak badan. Misalkan dia nggak sanggup ngelapor, dia nggak sempat gitu, nggak keburu gitu, belum selesai, dia nggak sanggup lapor di bulan April, dikasih keringanan selama 2 bulan. Jadi sejak April selama 2 bulan itu dikasih keringanan sama DJP
untuk mempersiapkan, dan harus dimaksimalkan ya teman-teman ini keringanan 2 bulannya ini ya, supaya nggak kena denda SPT tahunan badan. Nah, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 3 ayat 5, selain pemberitahuan sebagai dimaksudkan di pasal sebelumnya, syarat lain yang ditentukan adalah pemberitahuan harus disertai dengan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun. Yang kedua, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Nah, jadi selain kita menginfokan gitu ya kepada DJP bahwa kita akan membuat SPTY dulu atau SPT sementara, kita juga harus memberikan perhitungan teman-teman. Tapi biasanya ya teman-teman, kalau case yang saya temui, saya nggak tahu di luar sana, kalau case yang saya temui itu biasanya karena nggak mau pusing ya WP gitu kan, takutnya nanti perhitungannya misalnya jadi lebih misalkan jadi lebih bayar, jadi ya dia lapor nihil dulu gitu. Tapi itu balik lagi ke kita, ada WP yang ya perhitungan belum finalnya tuh memang dia menunjukkan angka kurang bayar atau PPh terutangnya, jadi dia bayar dulu, dia lunasi dulu. Tetapi ada juga WP yang ya udahlah lapor nihil dulu gitu, karena memang mungkin belum banyak yang belum selesai laporan keuangannya gitu kan, masih banyak yang belum rekon, jadi dia biar nggak banyak salahnya, biar nggak nanti perbedaannya tuh jomplang antara laporan SPTY sama laporan SPT finalnya, jadi dia nihilin dulu. Ada juga yang dia tetap lapor, ada nominal PPh terutangnya gitu kan, ada juga ya teman-teman. Jadi ini balik lagi ke tax planning kita masing-masing. Surat teguran keterlambatan penyampaian SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu ditentukan, perpanjangan jangka waktu penyampaian terlampaui, maka akan disampaikan surat teguran. Jadi misalnya udah dikasih sama DJP keringanan 2 bulan, kita udah lapor nih SPTY, terus dikasih waktu kan 2 bulan, April berarti kan Mei, Juni, misalkan Juni akhir gitu kan, atau Juli kita deadline kita terakhir. Tapi kita nggak, di Juli itu kita nggak bisa juga nih, belum selesai juga nih SPT tahunan badannya, belum lapor juga nih SPT finalnya gitu kan, kita lapor di Oktober misalnya. Nah, nanti sebelum sampai Oktober itu, setelah Juli, misalnya di Agustus itu akan dikasih surat teguran oleh DJP ya teman-teman, karena kenapa nih kok nggak ngelapor gitu kan, padahal udah dikasih keringanan untuk mau jangka waktu 2 bulan kelonggaran, tapi kok nggak lapor gitu, nanti dikasih surat teguran oleh DJP. Nah, surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila SPT-nya tidak ditandatangani, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak, wajib pajak telah ditegur secara tertulis. SPT tidak disampaikan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, ini rata-rata sebenarnya persyaratan formal ya teman-teman gitu. Jadi tidak dianggap disampaikan kalau tidak ditangani, tidak sepenuhnya diambil keterangan. Untuk yang statusnya lebih bayar itu disampaikannya setelah 3 tahun gitu kan. Jadi udah 3 tahun lewat, baru nih ngasih tahu bahwa ini SPT 3 tahun sebelumnya ini lebih bayar. Nah, itu dianggap tidak disampaikan ya teman-teman, jadi nggak dianggap dilaporkan. Lalu SPT disampaikan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan. Jadi sudah diperiksa, udah melakukan pemeriksaan, udah terbit SKP, tapi dia malah melaporkan SPT yang sesungguhnya gitu. Nah, itu dianggap tidak dilaporkan karena sudah ada pemeriksaan. Jadi selama DJP belum memeriksa, belum membuat surat SKP, masih ada kesempatan kita sebagai WP untuk membetulkan SPT yang memang salah misalnya gitu kan. Tapi kalau dia lebih bayar, ada jangka waktunya gitu kan, sampai 3 tahun maksimal gitu. Kewajiban Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 7, Ditjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya ya teman-teman. Jadi Ditjen Pajak tidak serta-merta ngasih surat teguran, tapi dikasih tahu dulu nih teman-teman, dikasih tahu dulu ini SPT-nya mana nih kok tidak dilaporkan, atau ini SPT-nya ada yang kurang datanya. Nah, itu dikasih tahu dulu sebelum, karena untuk melihat adakah itikat baik gitu kan dari WP. Kalau kita ada itikat baik harusnya sih aman ya teman-teman. Nah, ini pengecualian penyampaian SPT penghasilan. Jadi bagi wajib pajak yang penghasilannya itu yang dikecualikan itu, misalkan dia ini orang pribadi yang memperoleh penghasilannya itu di bawah PTKP. Nah, seperti yang sudah saya sempat singgung di video sebelumnya di bab 2 pasal 2,
yang tentang NPWP ya teman-teman ya, udah sempat saya singgung juga. Jadi bagi orang pribadi yang penghasilannya itu di bawah PTKP itu bisa mengajukan NE, wajib pajak NE atau wajib pajak non efektif. Jadi dia tidak ada, kalau udah non efektif atau tidak aktif itu dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi di bulan April. Jadi dia udah putus, udah hangus lah kewajiban dia untuk melaporkan SPT tahunan di bulan April kalau dia penghasilannya itu di bawah PTKP ya teman-teman ya. Nah, untuk yang bab 2 pasal 3 sampai segitu aja tentang surat pemberitahuan. Next videonya kita akan lanjut ke bab 2 pasal 4 ya teman-teman ya, tentang pengisian penandatanganan surat pemberitahuan, dan ada banyak lagi sebenarnya materi di KUPA. Tetapi ya mungkin tinggal 2 atau 3 video lagi, setelah itu kita akan move ke KUPB lalu baru masuk ke materi-materi PPH dan PPN di playlist belajar brevet gratis ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini dan men-share video ini agar banyak orang yang mendapatkan ilmu tentang perpajakan, terutama di materi tentang brevet AB ini. Sekian, terima kasih.